Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah mikrobiologi. Kali ini kita akan membahas tentang peranan mikroba di berbagai bidang terapan seperti pertanian, kesehatan, pangan, dan industri. Mungkin di sini hanya sedikit dan garis besarnya saja yang akan dibahas ya, karena nanti lebih banyak pada hasil-hasil penelitian. Kita akan membahas hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan aplikasi mikrobiologi di berbagai bidang ini. Ya, dalam bidang pertanian, sebagaimana kita ketahui bahwa bertani itu umumnya di tanah, sehingga yang banyak berperan dalam bidang pertanian ini adalah mikroba yang hidup di tanah ya. Seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya, banyak mikroba yang berperan dalam tanah juga berperan pada bidang pertanian. Tanah pertanian yang subur dapat mengandung lebih dari 100 juta mikroba per gram. Jadi sangat kaya akan mikroba. Nah, produktivitas dan daya dukung tanah untuk pertanian ini bergantung pada aktivitas mikroba yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, mikroba yang ada di dalam tanah ini banyak dimanfaatkan untuk pertanian organik. Jadi kali ini kita kembali lagi kepada pertanian organik setelah sebelumnya menggunakan bahan-bahan kimia untuk membantu ekstensifikasi pertanian. Ketika kembali lagi ke pertanian organik, kita banyak dibantu oleh keberagaman mikroba yang ada di dalam tanah. Jadi tanah ini kaya akan keragaman mikroorganisme seperti bakteri, actinomyces, fungi, protozoa, alge, dan bahkan virus. Mikroorganisme ini banyak dimanfaatkan dalam budidaya tanaman sebelumnya, walaupun bukan yang organik ya, apalagi dalam pertanian organik. Nah, peran mikroorganisme dalam pertanian organik ini banyak ya, umumnya sebagai pupuk ataupun pestisida atau pengendalian hama. Nanti akan kita lihat peranannya dan optimalisasi penggunaan mikroorganisme untuk pertanian organik. Pemakaian produk-produk yang mengandung mikroorganisme dalam pertanian organik adalah untuk menurunkan penggunaan bahan kimia, sehingga menurunkan juga kadar kandungan kimia dalam produk-produk pertanian untuk mengurangi pencemaran akibat pupuk dan pestisida kimia di tanah, serta untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini peran-peran yang menguntungkan ataupun manfaat dari mikroorganisme dalam bidang pertanian, terutama pertanian organik. Diantaranya yang pertama dan paling utama adalah untuk dekomposisi atau menghancurkan sampah organik, sampah-sampah residu bekas tanaman dan sebagainya, menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tanaman dan menjadi lebih aman bagi lingkungan ya. Kemudian juga yang kedua, recycling atau mendaur ulang bahan yang ada di tanah untuk meningkatkan ketersediaannya sebagai hara agar dapat diserap oleh tanaman. Kemudian juga memfiksasi secara biologis nitrogen di atmosfer ya. Kita sudah membahas pada pembahasan peranan mikroba tanah. Jadi mikroba penambat nitrogen ini dapat memfiksasi nitrogen di atmosfer, diubahnya menjadi amonium, kemudian dibantu oleh bakteri lain, diubah menjadi nitrat supaya lebih mudah diserap oleh tanaman. Kemudian juga untuk melarutkan hara yang tidak terlarut seperti fosfat. Nah, beberapa fungi ini dapat membantu ketersediaan fosfat dalam bentuk yang mudah larut dan mudah diambil atau diserap oleh akar tanaman. Ini 3 fungsi utama ya dari mikroorganisme pertanian. Kemudian juga mikroorganisme ini dapat juga berperan sebagai agen biokontrol untuk mengendalikan OPT atau organisme pengganggu tanaman serta menekan patogen tular tanah. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroba bagi tanaman ini
dapat dikendalikan oleh beberapa mikroorganisme. Selanjutnya, mikroorganisme juga bertugas mendegradasi racun yang berasal dari pestisida ataupun bahan kimia lain, kemudian menghasilkan antibiotik dan bahan aktif yang dapat merangsang pertumbuhan, serta meningkatkan kompleksitas logam berat sehingga dapat tidak diserap oleh tanaman dan berada dalam bentuk yang tidak membahayakan. Jadi ini secara umum manfaat dari mikroorganisme pertanian, sementara untuk manfaat yang merugikannya tentu saja adalah mikroba-mikroba yang dapat menjadi agen penyakit atau penyebab penyakit pada tanaman. Ya, banyak ya. Nah, untuk mengoptimalkan peranan mikroorganisme di dalam tanah, beberapa strategi digunakan dalam bentuk produk-produk seperti berikut ini ya. Di antaranya ada kompos bioaktif, yaitu kompos yang diproduksi dengan bantuan mikroba lignoselulitik yang unggul sehingga tetap bertahan di dalam kompos dan berperan sebagai agen hayati pengendali penyakit tanaman. Jadi kalau kompos pada umumnya itu kita bisa buat jadi sisa-sisa tanaman itu dapat terdekomposisi, dapat menjadi kompos dengan sendirinya, namun dalam waktu yang sangat lama ya. Nah, ini bisa dipercepat dengan adanya bantuan mikroorganisme yang diberikan. Ini namanya kompos bioaktif. Mikroba yang ada pada kompos bioaktif diantaranya ada Trichoderma, Pseudoconingii, kemudian Cytophaga sp, kemudian fungi-fungi, pelapuk yang berwarna putih ya untuk melapukan tanaman, yang ini ya lignoselulitik, jadi menghancurkan lignin dan selulosa. Ini mikroba-mikroba ini yang mempercepat pembentukan kompos pada kompos bioaktif. Jadi kompos bioaktif ini mempercepat pengomposan, kemudian juga nanti peranannya memperbaiki struktur tanah sehingga pori-pori tanah terbentuk, kemudian juga fauna tanah juga bisa hidup dan memperbaiki struktur tanah, mendukung kehidupan fauna tanah. Nah, kemudian juga menyediakan nutrien atau hara tanah ya, karena ada dekomposisi di sini, serta turut mengendalikan mikroba patogen penyebab penyakit tanaman. Jadi banyak sekali fungsi ataupun manfaat dari kompos bioaktif ini. Selanjutnya ada namanya biofertilizer atau kita menyebutnya pupuk hayati, yaitu bahan yang mengandung mikroorganisme hidup yang bila diaplikasikan pada tanaman, baik itu dalam bentuk benih, permukaan tumbuhan, atau tanahnya, itu akan menempati rhizosfer atau lingkungan di sekitar akar, ya. Jadi lingkungan tanah di sekitar akar atau bagian dalam tumbuhan untuk mendorong pertumbuhan itu dengan meningkatkan pasokan atau ketersediaan unsur hara primer bagi tumbuhannya. Jadi kita masukkan atau sediakan, atau biasanya biofertilizer ini berisi bakteri Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, kemudian bakteri ataupun fungi pelarut fosfat, dan mikroba blue-green algae yang semuanya ini berperan dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman. Ya. Sini. Bisa ditambahkan juga dengan fungi yang dapat bersimbiosis dengan akar ya, vesicular arbuscular mycorrhiza, kemudian bakteri-bakteri penambat nitrogen yang ini ya, Rhizobium dan seterusnya, kemudian mikroba-mikroba tanah lain. Pupuk hayati ini menambah nutrisi melalui proses alami fiksasi nitrogen, melarutkan fosfor, dan merangsang pertumbuhan tanaman melalui sintesis zat pemacu tumbuhan. Jadi prosesnya hampir sama dengan tadi. Kemudian mikroorganisme dalam pupuk hayati memulihkan siklus nutrisi alami tanah dan membangun bahan organik tanah. Kemudian melalui penggunaan pupuk hayati ini, tanaman yang sehat dapat tumbuh sekaligus meningkatkan kelestarian dan kesehatan tanah. Jadi tidak seperti pupuk kimia yang justru dapat merusak struktur tanah. Ya, jadi dasar-dasar dari pemanfaatan mikroba dalam bidang pertanian ini adalah peranan mikroba yang ada di tanah. Nah, selanjutnya ada juga mikroba yang dapat menghasilkan hormon tumbuhan.
Ya, disebut mikroba-mikroba yang ada di lingkungan akar atau rhizobakteri, pemacu tumbuh tanaman. Jadi ada istilahnya mikroba-mikroba atau bakteri-bakteri yang menghasilkan hormon tumbuhan di sekitar akar, yaitu RPTT, rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman. Nah, mikroba-mikroba ini diketahui mampu menghasilkan hormon tumbuh seperti oksin, sitokinin, dan giberelin. Kalau kita mau mencari hasil-hasil penelitian mengenai mikroba yang menghasilkan hormon tumbuhan ini, kita bisa dapat menemukan banyak sekali ya. Beberapa strain bakteri, ini contohnya dari Azospirillum nih, memiliki kemampuan fitostimulatori atau merangsang pertumbuhan tanaman dengan cara menghasilkan hormon, misalnya hormon auksin ini. Ya, salah satunya IAA, indole acetic acid ini dari golongan tadi ya, Azospirillum, Enterobacter, Azotobacter, Klebsiella, Alkaligenes faecalis, kemudian Azoarchus, Serratia, Cyanobacteria, dan beberapa bakteri sulfur. Ini dapat mendorong pertumbuhan tanaman. Jadi bakteri-bakteri ini dapat diisolasi dari tanah di sekitar akar dan ternyata terbukti menghasilkan IAA sebagai salah satu hormon tumbuhan. Contoh lain Azotobacter crocopum, Azotobacter vinelandi, dan Azotobacter pascali ini mampu menghasilkan oksin karena memproduksi fitohormon indole acetic acid. Jadi ini beberapa hasil penelitian yang ternyata membuktikan bahwa beberapa mikroba yang ada di dalam tanah dapat menghasilkan hormon tanaman untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Nah, selain itu, mikroba di dalam tanah juga dapat menjadi agen biokontrol atau mikroba pengendali patogen atau pengendali hama pada tanaman. Biokontrol ini ya. Jadi agen biologis yang dapat mengendalikan hama tanaman. Jadi agen biokontrol seperti itu. Nah, agen-agen biokontrol ini mencakup bakteri, jamur, virus, dan protozoa. Beberapa contoh yang sangat populer yaitu BT. Bakteri Bacillus thuringiensis ini sudah banyak digunakan sebagai agen biokontrol dan sudah diproduksi ya secara industri untuk digunakan dalam bidang pertanian. Kemudian ada juga Beauveria bassiana, Paecilomyces fumosoroiseus, Metarhizium anisopliae, dan Trichoderma ini juga dapat atau berpotensi menjadi agen biokontrol. Banyak hasil penelitiannya bisa kita cari ya. Nah, secara garis besar, cara kerja dari agen biokontrol adalah menyebabkan penyakit pada hama. Jadi menjadi patogen hama seperti ini. Dia menjadi parasit ya, penyakit pada hama sehingga hama menjadi mati. Bersaing dengan mereka, dengan hama atau dengan penyakit tumbuhan ya, kemudian juga membunuh mikroba tersebut. Sementara mekanisme aksinya itu bisa dengan menghasilkan sidrofor, hiperparasitisme, kemudian sekresi antibiotik, dan menghasilkan enzim-enzim litik. Jadi itu cara kerja agen biokontrol. Ini banyak hasil-hasil penelitiannya. Bisa nanti kita cari. Nah, selanjutnya setelah mikroba dalam bidang pertanian, banyak juga mikroba yang berperan dalam bidang kesehatan. Dan mikroba yang berperan dalam bidang kesehatan ini tidak selalu merugikan. Jadi kalau kita sering mendengar istilah bakteri, seolah-olah semua bakteri itu merugikan, menyebabkan penyakit. Namun tidak semuanya ya. Nah, ini secara singkat seperti ini bagiannya. Jadi mikroba itu ada peran menguntungkan dan peran merugikan dalam bidang kesehatan. Yang menguntungkannya tentu saja sebagai penghasil antibiotik. Kita sudah bicarakan mengenai antibiotik ya. Baik itu mikroba yang menghasilkan antibiotik apa saja maupun mikroba yang sensitif atau dapat dibasmi dengan antibiotik-antibiotik yang telah ada. Kemudian mikroba juga dapat menghasilkan steroid, obat-obatan steroid, kemudian insulin ataupun interferon. Nah, nanti ini akan dibicarakan pada pertemuan berikutnya. Kemudian mikroba juga berperan dalam pembuatan vaksin, baik itu selnya yang dilemahkan atau bagian selnya ataupun produk dari mikrobanya
untuk diteliti, kemudian diaplikasikan, dimasukkan ke dalam tubuh untuk memicu sistem imun ya. Jadi vaksin pada prinsipnya seperti itu, mau itu selnya yang dilemahkan ataupun bagian dari tubuhnya itu nanti berbeda-beda jenis mikroba itu penggunaannya. Kemudian juga mikroba baik dalam usus yang dikenal dengan probiotik ini juga sangat menguntungkan, dan bahkan sekarang sudah dikembangkan bahwa probiotik itu ada dalam produk pangan yang tidak hanya produknya tetapi juga mikrobanya probiotiknya saja menjadi suplemen nanti digunakan dengan mengkonsumsi makanan yang lain. Sudah diteliti bahwa probiotik ini juga selain menyehatkan lingkungan yang ada di dalam saluran pencernaan juga memicu sistem imun. Ini insulin, kemudian ini produksi insulin nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya tentang rekayasa genetik dari mikroba, dan probiotik ini juga sudah beberapa kali kita bahas. Kemudian mikroba-mikroba yang merugikan dalam kesehatan itu sudah banyak kita ketahui ya, seperti penyebab penyakit. Contohnya dari golongan virus banyak sekali kita sudah membahas ya, penyebab penyakit gondong, flu, HIV, dan sekarang juga yang sedang menjadi pandemi ya, SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Kemudian dari golongan bakteri banyak ya, dan ini salah satu contohnya Mycobacterium, serta banyak juga dari golongan fungi dan protozoa. Nah, penyebab keracunan makanan juga salah satu peranan mikroba yang merugikan dalam bidang kesehatan. Sini contohnya Clostridium botulinum menghasilkan racun botulinin pada makanan kaleng ya. Selanjutnya peranan mikroba dalam bidang pangan. Ini kita sudah juga bahas sekilas-kilas. Ini dirangkum dalam satu slide ini. Jadi kenapa mikroba itu penting bagi bahan pangan? Yang pertama bahwa jumlah dan jenis mikroba ini dapat menentukan kualitas suatu bahan makanan. Jadi kalau bahan makanan itu diisolasi, mikrobanya ternyata jumlahnya sekian, ini layak atau tidak layak dimakan. Nah, ini ditentukan berdasarkan jumlah dan jenis mikroba yang ada di situ. Kemudian mikroba juga dapat mengakibatkan kerusakan pangan, pembusukan, sehingga sudah tidak layak dimakan. Kemudian juga berubah warna, rasa, dan nilai gizinya juga ini dapat dilakukan oleh mikroba dan merugikan bahan pangan kita. Namun beberapa mikroba dapat digunakan untuk membuat bahan pangan khusus. Nah, itu yang digunakan dalam fermentasi. Selanjutnya mikroorganisme juga digunakan sebagai makanan atau makanan tambahan bagi manusia dan hewan. Jadi bukan prosesnya saja yang dibantu oleh mikroba, tetapi mikrobanya sendiri yang menjadi bahan makanan ya. Contohnya sebagai protein sel tunggal ya, kita sudah mengenal bahwa mikrobanya dimakan dari golongan alge. Kemudian beberapa penyakit ataupun keracunan yang disebabkan oleh mikroba yang ada pada makanan disebut dengan ditularkan dari makanan atau foodborne disease ya. Jadi ini pentingnya mikroba dalam bahan pangan. Ada yang mau kemudian pengendalian suhu tinggi seperti pendidihan, uap panas bertekanan, dan pasteurisasi ya, contohnya dengan kemasan kaleng. Kemudian pengendalian suhu rendah dengan dimasukkan ke dalam kulkas ataupun freezer. Kemudian dengan dehidrasi atau dihilangkannya air ya, kita menyebutnya dengan dikeringkan. Kemudian dengan menaikkan tekanan osmotik seperti ditambahkan gula ataupun garam. Kemudian digunakan bahan kimia sebagai pengawet, contohnya di sini benzoat ataupun asam-asam organik seperti cuka dan sebagainya. Bisa juga dengan pengasapan ataupun penambahan mikroba ya.
lalu dengan radiasi ya. Jadi itu cara pengendalian mikroba. Nah, peran mikroba dalam bidang industri ini juga sangat luas ya, dibahas tersendiri dalam ilmu mikrobiologi industri, yaitu pertumbuhan mikroorganisme dalam jumlah besar di bawah keadaan terkendali yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dan bermanfaat. Itu dari yang dibahas dalam mikrobiologi industri. Jadi kalau dalam sudut pandang mikrobiologi industri, mikroorganisme adalah disebut pabrik zat kimia yang mampu melakukan perubahan yang dikehendaki. Jadi mikroorganisme ini mampu merombak bahan mentah menjadi produk. Ya. Nah, digambarkan reaksi umumnya substrat atau bahan mentah ditambahkan mikroorganisme akan menghasilkan produk baru. Sejarah mikrobiologi industri ini sangat panjang ya, sudah ada dari sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Digunakannya hamir untuk minuman beralkohol, kemudian untuk pembuatan roti, kemudian minuman beralkohol ini didestilasi, dipisahkan, kemudian untuk pengawetan susu, kemudian fermentasi jagung, pembuatan minuman beralkohol seperti bir dan sebagainya, kemudian menghasilkan antibiotik dan menghasilkan asam-asam atau zat pelarut seperti aseton, asam sitrat ini ya, dan terus berkembang hingga sekarang, bahkan mikroba ini sebagai menjadi harapan untuk pengembangan industri di masa depan ya, untuk sustainable development. Nah, apa syarat proses mikrobiologi industri? Ada 3, yaitu organismenya, mediumnya, dan hasilnya. Organismenya harus unggul ya, memiliki sifat unggul, dapat dipakai untuk menghasilkan produk yang dikehendaki dalam jumlah cukup banyak. Jadi harus dipilih, diseleksi yang memiliki sifat ini ya, menghasilkan produk yang diinginkan, stabil, serta tidak patogen. Kemudian mediumnya, yaitu substrat yang akan menjadi tempat tumbuh mikroba ini harus berupa medium atau zat yang murah dan tersedia dalam jumlah banyak. Kemudian hasilnya ini diharapkan hasil yang melimpah sehingga ketika dapat dipanen itu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Jadi dalam perkembangan bioteknologi, keberhasilan perkembangan bioteknologi ini tergantung pada 3 pokok, yaitu perluasan kisaran produk yang berharga, baik yang berasal dari sistem tradisional, isolasi tradisional maupun dengan rekayasa genetika, kemudian kemampuan memperoleh bahan baku yang dapat diperbaharui, serta peningkatan kesadaran bahwa proses bioteknologi dalam banyak hal ini lebih ekonomis ya, untuk mendukung perkembangan berkelanjutan. Nah, ini contoh-contoh mikroba dalam menghasilkan atau produk-produk yang dihasilkan oleh mikroba industri ya, baik dalam makanan dan minuman ya. Contohnya minuman beralkohol tadi ya, mulai dari wine, bir, kemudian minuman kesehatan seperti yogurt dan sebagainya, makanan tambahan, kemudian bahan kimia industri yang kita sering gunakan dan sekarang ini banyak diperlukan ya, etanol ini untuk antiseptik. Kemudian enzim, baik enzim yang diimobilisasi, ini untuk digunakan di industri lain. Kemudian bahan kimia farmasi, obat-obatan, antibiotik, vaksin, vitamin, zat tumbuh, pengawetan, dan sebagainya. Jadi banyak sekali, luas cakupannya ya industri ini, tergantung kemanfaatannya untuk manusia. Nah, dalam pemanfaatan mikroorganisme ini harus mentaati prinsip bioetika. Nanti bioetika ini akan lebih dibahas pada bioteknologi ya, bahwa pemanfaatan mikroba untuk keperluan manusia ini harus menghormati harkat manusia dan hak-hak asasi manusia. Pemanfaatan mikroba tersebut juga harus dilaksanakan dengan mengacu pada persamaan, keadilan, dan kesetaraan dalam masyarakat global maupun lokal. Pemanfaatan mikroba harus memperhatikan dan tidak merugikan lingkungan, serta keragaman biodiversitas yang ada, sehingga pemanfaatan tersebut dapat melindungi kepentingan generasi mendatang yang memerlukan lingkungan sehat dan kekayaan sumber daya alam. Jadi itu selain
manfaat yang sebesar-besarnya untuk manusia saat ini juga harus mengingat anak cucu kita di masa depan ya. Jadi prinsip utama dari mikrobiologi industri adalah fermentasi. Jadi kita sudah tahu pengertian fermentasi itu banyak ya, tergantung dari sudut pandangnya. Nah, dalam sudut pandang industri, fermentasi itu perubahan gradual atau perlahan-lahan bahan baku oleh enzim, baik enzimnya terpisah ataupun enzimnya masih di dalam sel mikroba, baik itu bakteri, hamir, ataupun kapang untuk menghasilkan produk. Jadi ini pengertian lain dari fermentasi, dan mikroorganisme yang digunakan untuk fermentasi dalam industri ini harus bersifat murni ya, dalam bentuk kultur murni bukan campuran, kemudian unggul menghasilkan produk yang diinginkan dalam jumlah yang diharapkan, kemudian juga stabil mikrobanya, tidak mudah bermutasi, dan juga bukan patogen, itu saja. Jadi ini syarat-syarat dari mikroba yang digunakan dalam industri. Mikroba ini juga digunakan sebagai sumber energi alternatif ya, yang juga ini menjadi masa depan ya, harapan masa depan sumber energi selain sumber dari matahari seperti biomasa yang menggunakan mikroorganisme diubah menjadi bahan bakar ya. Misalnya biokonversi sampah atau limbah rumah tangga ya, baik itu dari rumah-rumah maupun dari peternakan, ini dapat diubah menjadi metana sebagai bahan bakar, biasanya dalam bentuk komunitas. Jadi dalam satu komunitas dibuat instalasinya, satu instalasi untuk satu komunitas untuk menghasilkan metana yang mensuplai kebutuhan bahan bakar di komunitas tersebut. Kemudian juga yang biofuel, ini contohnya etanol, ini menjadi bahan sumber energi alternatif masa depan. Pada awalnya misalnya saat ini etanol dapat kita peroleh dari tebu ataupun dari jagung. Diharapkan di masa depan ini dapat diproduksi dari biomasa yang lebih murah seperti selulosa dan hemiselulosa dari limbah pertanian ya, jangan dari produk tebu dan jagungnya karena ini masih memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, dengan dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae, hamir yang unggul dalam menghasilkan etanol. Nah, ada juga yang baru yaitu etanol yang dihasilkan oleh alga ya. Alga ini fermentasi atau produksinya hanya memerlukan air, cahaya matahari, dan karbon dioksida. Bahkan ini selain untuk menghasilkan bahan bakar juga dapat mengabsorpsi karbon dioksida yang merupakan salah satu gas rumah kaca. Jadi sekaligus sebagai pengendalian ya untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Jadi ini harapan-harapan sumber energi alternatif masa depan ya. Ini bisa kita gantungkan pada mikroorganisme ya, dalam mikroorganisme industri. Jadi seperti itu yang bisa disampaikan. Jadi banyak sekali sebetulnya peranannya. Ini hanya garis besarnya saja. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak mengenai peranan mikroba ini. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.